Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung sama perubahan-perubahan aneh yang belakangan ini tiba-tiba terjadi pada tubuh dan pikiran kalian? Tenang, santai aja. Kalian sama sekali nggak sendirian kok. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngobrol santai dan ngebongkar rahasia di balik masa transisi yang emang bikin pusing, tapi sebenarnya 100% normal ini. Yuk, kita mulai. Bayangin deh situasi kayak gini. Kalian baru aja selesai main bola atau lari-larian bareng temen. Dan tiba-tiba, tunggu dulu. Kok keringatku sekarang jadi bau ya? Atau pas lagi ngaca di pagi hari, tiba-tiba ada jerawat nongol di jidat. Kalau kalian ngerasa malu, cemas, atau bahkan jadi malas ke sekolah gara-gara hal ini, percayalah, pertanyaan dan rasa cemas itu super duper wajar. Banyak banget kekhawatiran yang biasanya muncul, kayak suara yang mendadak ngebas, keringat bercucuran setelah aktivitas, atau panik ngeliatin jerawat. Poin pentingnya di sini adalah ngerasa malu atau khawatir sama ciri-ciri fisik yang baru ini tuh bener-bener universal. Semua orang ngalamin fase canggung ini loh. Dan yang paling penting, ada penjelasan ilmiah dan sangat normal di balik itu semua. Oke, kita masuk ke bagian 1. Apa sih sebenarnya pubertas itu? Kalau kita lihat perjalanan hidup kita, dari bayi yang lucu, jadi balita, anak-anak, sampai nanti dewasa dan jadi kakek nenek. Nah, kita yang lagi bingung ini, posisinya ada di mana sih? Iya, persis di tengah-tengah. Fase remaja ini ibarat jembatan yang ngehubungin masa anak-anak menuju kedewasaan. Jadi, apa sih pubertas itu? Secara simpelnya, pubertas itu masa transisi sebelum kita benar-benar dewasa, yang biasanya terjadi di umur 10-18 tahun. Di masa ini tubuh kita tuh nggak cuma diam aja, dia lagi sibuk-sibuknya tumbuh dan berkembang. Nggak cuma fisik, tapi juga emosi dan kehidupan sosial kita. Dan yang paling utama, ini tandanya organ reproduksi kita mulai berfungsi. Ini awal dari perjalanan yang butuh waktu bertahun-tahun. Lanjut ke bagian 2, perubahan fisik kita. Nah, mari kita bedah perbedaannya secara biologi. Buat laki-laki, masa ini ditandai dengan testis yang mulai memproduksi sperma yang akhirnya memicu hal kayak mimpi basah. Terus, suara kalian bakal jadi lebih berat dan dada bertambah bidang. Sementara itu, buat perempuan, perubahan utamanya adalah menstruasi, yang umumnya berjalan dalam siklus 28 hari. Perubahan lainnya pada perempuan itu termasuk pinggul yang membesar dan payudara yang mulai tumbuh. Ingat ya, semuanya ini murni proses biologis yang natural banget. Tapi tunggu dulu, ternyata ada perubahan-perubahan sekunder yang bakal dialamin sama kita semua, apapun jenis kelaminnya. Kita ngomongin soal rambut yang mulai tumbuh di ketiak dan area kemaluan, produksi keringat yang berlebih sampai kadang bikin bau badan, dan pastinya, si tamu tadi undang, jerawat. Jadi, satu hal krusial yang harus selalu kalian ingat tiap kali ngaca adalah ini sepenuhnya normal. Setiap orang tuh punya garis waktunya masing-masing. Nggak usah panik kalau siklus menstruasi di awal-awal masih berantakan, atau kalau kalian ngerasa tumbuhnya lebih cepat atau lebih lambat dari teman-teman segeng. Tubuh kalian cuma lagi siap-siap jadi dewasa pakai kecepatannya sendiri kok. Masuk ke bagian 3, perasaan dan kehidupan sosialmu. Kita udah ngomongin aspek fisiknya nih. Sekarang, mari kita bahas sisi emosi dan sosial. Kalau belakangan kalian ngerasa mood tuh gampang banget berubah, gampang cemas, atau tiba-tiba pengen banget debat sama aturan orang tua di rumah, tebak apa? Kalian nggak lagi jadi orang aneh. Itu semua benar-benar gejala khas dari pubertas emosional dan sosial. Pernah nggak sih ngerasa pengen nyendiri, ngerasa cemas, dan bener-bener nggak mau diperlakuin kayak anak kecil lagi? Itu wajar banget loh. Kalian mulai mempertanyakan aturan, pengen banget diakuin sama teman-teman sebaya, dan ya mungkin mulai naksir-naksiran sama lawan jenis. Ini tanda pasti kalau kemampuan sosial kalian lagi berkembang pesat. Bagian 4, pentingnya privasi. Nah, ini aturan main soal otonomi tubuh. Perubahan pubertas itu ranah privasi yang super personal. Artinya, haram hukumnya ngejek bentuk fisik orang lain. Terus, kalian harus paham kalau tubuh kalian adalah milik kalian sepenuhnya. Area pribadi itu wajib banget dilindungi. Harus berani bilang nggak buat sentuhan yang nggak pantas. Dan pastikan kalian cuma cerita atau jaga rahasia soal perubahan ini bareng orang dewasa atau teman yang benar-benar bisa dipercaya. Dan dengerin ya, kalian sama sekali nggak harus mikirin semua kecemasan ini sendirian. Entah itu ngobrol santai bareng ibu atau ayah di rumah, atau curhat deep talk bareng sahabat. Temukan lingkungan atau support system yang aman buat kalian. Orang tua, guru, atau sahabat sejati itu selalu ada loh buat bantu kalian ngelewatin masa-masa yang kadang bikin pusing ini. Oke, bagian 5, kebiasaan sehat dan bersih. Coba perhatiin gimana 6 langkah persiapan ini ngebangun fondasi mental dan sosial yang kokoh. Mulai dari kenalin diri sendiri, bangun pertemanan yang positif, sampai terus ngobrol sama orang tua. Praktik-praktik ini dirancang khusus, biar kalian tetap membumi,
tangguh, dan yang pasti tetap happy ngelewatin roller coaster masa puber. Oh iya, jangan lupa, kesehatan mental dan spiritual itu sama pentingnya. Nemu kedamaian lewat doa atau agama itu esensial banget buat ketenangan batin. Coba deh gabungin kedekatan dengan Tuhan sama rutinitas nyari hobi baru, entah itu seni, olahraga, atau musik. Percaya deh, ini bakal jadi senjata rahasia kalian buat bikin emosi tetap stabil. Terus urusan fisiknya gimana dong? Gampang, jadiin aja daftar kebersihan ini sebagai rutinitas harian wajib kalian. Ingat soal bau keringat tadi? Solusinya simple, mandi yang rutin, sikat gigi tiap hari, dan pastikan pakai pakaian dalam yang bersih dan gak ketat biar kulit bisa napas. Tubuh kalian ini ibarat mesin yang lagi kerja lembur. Kasih bahan bakar yang benar, banyakin makan sayur dan buah, kurangin gula dan lemak, dan sempatin olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit tiap hari. Nggak kerasa, kita udah di penghujung materi nih. Pada akhirnya, secanggung apapun itu, sebanyak apapun jerawatnya, atau seemosional apapun kalian, pubertas itu cuma jembatan menuju kedewasaan. Ini fase sementara doang, yang bakal nganterin kalian jadi manusia dewasa seutuhnya. Jadi, nikmatin aja prosesnya, dan jadilah versi paling keren dari diri kalian. Sebagai penutup, daripada ngelihat pubertas sebagai monster yang nyeremin, coba deh anggap ini sebagai kisah awal mula atau origin story kalian sendiri. Lewat semua perubahan ini, kira-kira kekuatan super atau minat baru apa nih yang bakal kalian temuin dari dalam diri kalian? Terus eksplorasi ya. Terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa lagi.